Episode 5 menceritakan kisah hidup Nano. Nano yang awalnya hanyalah remaja biasa, memutuskan untuk melakukan perubahan besar dalam hidupnya. Baginya, menginvestasikan uang untuk dirinya sendiri adalah cara agar ia menjadi sosok yang tidak biasa. Obsesinya itu bermula dari uang ampau yang dia terima. Ia mulai membeli tas bermerek, perlengkapan make up, dan berdandan secantik mungkin. Perlahan kecantikannya membuat banyak orang terpukau. Sejak saat itu, Nano rutin mengunggah foto-foto kemewahannya di media sosial. Popularitasnya meningkat pesat hingga ia mulai menerima tawaran sebagai model dan endorser. Namun, gaya hidup tersebut mulai sulit ia kendalikan. Suatu hari, ia diam-diam menggunakan kartu kredit milik ayahnya untuk melakukan perawatan di salon, sehingga kecantikannya menjadi bahan pembicaraan satu sekolah. Jumlah pengikutnya di media sosial terus bertambah. Bahkan Emi, siswa paling populer di sekolah, sangat mengagumi sosok Nano yang dijuluki sebagai Ratu Sekolah. Saat membutuhkan uang, Nano meminjam 5.000 baht dari kakaknya. Kali ini, sang kakak bersedia meminjamkannya dengan syarat Nano harus mengembalikannya setelah menerima bayaran dari pekerjaan modelingnya. Bagi Nano, menghasilkan uang terasa tidak sesulit yang ia bayangkan. Namun, kecanduannya terhadap tas-tas bermerek membuatnya kehilangan kendali. Ia selalu ingin memiliki barang-barang mewah hingga tanpa sadar terus meminjam uang kepada siapapun. Nano merasa ia tidak bisa kembali menjadi orang biasa lagi. Cerita kemudian berlanjut dari akhir episode 4. Nano panik setelah kabar tentang hutang-hutangnya menyebar ke seluruh sekolah dan media sosial. Para korban mulai angkat bicara dan menuduh Nano sebagai penipu. Semua itu terjadi akibat ulah Shisha yang membongkar daftar utang Nano. Di tengah kepanikannya, pembawa acara mulai memanggil tim Nano yang akan tampil sebagai juara bertahan. Saat tim Nano mulai beraksi, seluruh penonton bersorak memberi semangat. Namun di tengah penampilannya, Nano terus teringat perkataan Shisha yang telah menghitung seluruh hutangnya. Konsentrasinya pun buyar. Penonton mulai bertanya-tanya mengapa penampilan Nano terlihat berbeda dari biasanya. Setelah kompetisi selesai, seluruh anggota tim mempertanyakan sikap Nano yang terus melamun saat tampil. Sebagai ketua tim, seharusnya ia memberikan penampilan terbaik tetapi justru kehilangan fokus. Kopen sangat marah kepada Nano. Sebagai balasan, Nano menunjukkan daftar hutang yang dibuat oleh Shisha dan mengatakan bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Shisha, sahabatnya Kopan. Namun Kopan meminta Nano berhenti menyalahkan orang lain dan mulai bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Perdebatan panjang itu membuat Nano menangis. Meski begitu, Kopan terus memojokkannya hingga Jen datang untuk melerai. Seperti biasa, Jen bertingkah konyol untuk mencairkan suasana. Pada akhirnya, Jen mengajak Nano pergi menjauh dari anggota tim lainnya. Sementara itu, di tempat lain, seluruh anggota tim kompetisi bahasa Perancis telah tiba di lokasi perlombaan. Ern yang sedang tertidur dibangunkan oleh teman-temannya. Saat itu, ia menerima pesan dari Belle yang mengatakan bahwa ia meminjam motor Ern untuk berjalan-jalan. Namun Ern merasa sedikit kecewa karena Belle tidak memberinya semangat dan bahkan tidak mengantarnya pagi ini. Sesaat setelah Ern turun dari mobil, ia terkejut melihat Belle sudah menunggunya di area parkir. Belle melambaikan tangan sambil tersenyum. Melihat kehadiran Belle, Ern tampak sangat bahagia. Ern mengucapkan terima kasih karena Belle telah datang untuk mendukungnya. Belle pun langsung menyemangati Ern agar menjadi juara. Demi memberikan dukungan, Belle bahkan rela membolos sekolah pada hari itu. Scene pun berubah. Di sisi lain, seorang guru laki-laki bernama P menghampiri Bu Nalin. Ia memprotes Bu Nalin karena merasa telah dijebak hingga akhirnya dipecat. Saat itu, Bu Nalin sedang memeriksa rekaman CCTV sekolah. Ia sempat menemukan rekaman yang memperlihatkan hubungan rahasia antara Shopee dan Emi, tetapi memilih menghapus rekaman tersebut. Ketika memeriksa rekaman CCTV lainnya, Bu Nalin justru menemukan bukti bahwa guru P memiliki hubungan terlarang dengan salah seorang murid. Setelah mengumpulkan bukti, Bu Nalin melaporkan kepada kepala sekolah hingga guru P resmi dipecat. Dan ternyata Bu Nalin benar-benar merahasiakan perbuatan Emi dan Shopee. Saat melaporkan kepada kepala sekolah, waktu itu ternyata Bu Nalin melaporkan guru P. Namun guru P mengatakan bahwa dia mengetahui rahasia besar Bu Nalin, yaitu masa lalu kelamnya saat masih menjadi murid. Ia mengetahui semua itu dari Bu Trip. Bu Nalin tetap tenang. Ia mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan rekaman skandal guru P. Guru P langsung terdiam. Bu Nalin berkata bahwa justru dia telah menyelamatkan nama baik guru P dan sekolah.
Jika kasus ini diteruskan ke pihak berwajib, guru P tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga bisa dipenjara karena menjalin hubungan dengan seorang murid. Sementara itu, Emi terlihat murung saat berlatih basket. Ia terus teringat pertemuan dengan Shopee yang bersikap dingin dan berusaha menghindarinya. Kini mereka hanya bisa saling memandang dari kejauhan. Perasaan itu membuat Emi tak mampu menahan air mata di tengah latihan. Teman-temannya segera menghampiri dan menyuruhnya beristirahat. Di tempat lain, Jen dan Nano sedang berbincang. Jen memberikan sebatang coklat karena sejak tadi Nano belum makan apapun. Namun Nano menolaknya. Pikirannya hanya terpenuhi cara untuk melunasi seluruh hutangnya. Kini ia telah menjadi bahan pembicaraan di seluruh sekolah. Jen mencoba menenangkan Nano dan berkata bahwa pasti masih ada jalan keluar. Ia juga berjanji akan membantunya. Nano mengaku jumlah hutangnya hampir 300.000 baht dan ia tidak tahu bagaimana cara melunasinya. Jen menyarankan agar Nano menjual seluruh tas bermereknya untuk membayar hutangnya. Namun Nano menolak karena sangat menyayangi barang-barang tersebut. Jen kemudian mengingatkan bahwa orang-orang yang meminjam uang kepadanya mungkin juga sedang membutuhkan uang itu. Jika Nano terus menunda pembayarannya, berarti ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Melihat Nano semakin kesal, Jen kembali berusaha menenangkannya. Tak lama kemudian, ponsel Nano berdering. Seorang mengatakan bahwa dirinya sudah berada di luar gerbang sekolah. Nano segera menghampirinya. Ternyata orang tersebut adalah seorang siswa dari sekolah lain. Ia mengaku datang setelah melihat kabar tentang Nano yang sedang viral. Setelah memuji kecantikan Nano, ia langsung mentransfer sejumlah uang sebagai pinjaman. Usai menerima uang itu, Nano kembali masuk ke sekolah. Di sisi lain, Emi yang sedang sendirian dihampiri oleh Aion. Ia merasa Emi sedang tidak baik-baik saja. Emi bertanya apakah dirinya terlihat sekacau itu. Ia mengaku akhir-akhir ini sulit berkonsentrasi. Sebentar lagi pertandingan basket akan dimulai, dan ia takut menjadi penyebab kekalahan timnya. Mendengar itu, Aion langsung memberikan semangat dan meyakinkan Emi bahwa ia mampu melewati semuanya. Emi mengucapkan terima kasih. Aion mengatakan bahwa ia hanya memberikan sedikit kata-kata penyemangat. Namun Emi menjelaskan bahwa ia berterima kasih karena Aion selalu mendukungnya selama latihan. Hari pertandingan basket pun tiba. Saat pertandingan berlangsung, Emi terjatuh setelah mengalami benturan sehingga pertandingan sempat dihentikan. Aion segera berlari untuk membantu Emi. Namun perhatian Emi justru tertuju kepada Shopee yang hanya berdiri diam dari kejauhan. Sebenarnya Shopee juga mengkhawatirkan Emi, tetapi ia memilih menahan diri. Ketika Emi kembali mencari sosok Shopee, gadis itu sudah menghilang. Sementara itu, Nano diteriaki oleh salah seorang siswi teman Shisha. Siswi itu menuntut agar Nano segera mengembalikan uang pinjamannya. Nano dengan kesal berkata, "Kenapa tidak sekalian diumumkan lewat mikrofon?" Siswa itu membalas bahwa ia benar-benar berani melakukannya. Nano sempat emosi dan hampir menampar siswi tersebut, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya. Ia langsung mentransfer uang milik siswi tersebut. Setelah itu, Nano berkata bahwa dulu siswi tersebut meminjam uang karena ingin ikut masuk ke dunia modeling bersamanya. Nano bahkan mengejek bahwa kesempatan itu sudah pernah ia tawarkan ke berbagai label, tetapi tidak ada yang tertarik pada temannya itu. Temannya itu hanya bisa diam dengan rasa malu. Di tempat lain, Jen yang sedang membawa 2 es bertemu Shopee di tangga sekolah. Jen menawarkan 1 es kepada Shopee karena cuaca hari itu sangat panas, tetapi Shopee menolaknya. Jen kemudian bertanya mengapa Shopee sendirian di sana. Shopee menjawab bahwa ia hanya sedang beristirahat. Ia lalu memuji stan milik Jen yang terlihat indah dan rapi. Bahkan menurutnya jauh lebih bagus daripada gambar-gambar yang biasa dibuat Jen di atas kertas. Jen tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ia mengatakan bahwa dirinya bekerja sangat keras untuk hari olahraga ini, karena ini adalah hari tahun terakhirnya. Tahun depan ia akan sibuk mempersiapkan ujian masuk universitas, sehingga tidak ingin memiliki penyesalan. Shopee lalu bertanya, bagaimana kalau nanti Jen tetap menyesal? Jen tersenyum dan mengingatkan kata-kata ibunya. Kalau suatu hari kamu dihadapi pada 2 pilihan antara memilih apa yang kamu sukai dan apa yang benar, maka pilihlah apa yang kamu sukai, karena itu akan membuat hatimu tenang. Shopee memuji Jen karena memiliki ibu yang sangat baik. Jen hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ibunya memiliki banyak kutipan-kutipan bijak. Di sisi lain, Eun sedang berdiri di atas panggung kompetisi bahasa Perancis. Saat membaca dialognya, Eun tiba-tiba terdiam.
Anggota tim mulai mengira bahwa Earn lupa dialog yang harus diucapkan. Belle yang khawatir segera mendekat sisi panggung dan memanggil nama Earn. Namun di dalam pikirannya Earn justru teringat berbagai momen indah bersama Belle. Kenangan itu membuatnya kembali tenang. Earn kemudian melanjutkan dialognya dalam bahasa Prancis dengan lancar hingga akhirnya berhasil meraih juara pertama. Bunalin dan Belle tampak sangat bahagia melihat kemenangan tersebut. Di luar gedung kompetisi, Belle menunggu Earn. Begitu bertemu Belle, Earn langsung memeluk Belle. Belle sempat terkejut. Earn berkata bahwa ia berhasil menang karena dukungan Belle. Namun Belle tersenyum dan berkata bahwa kemenangan itu adalah hasil kerja keras Earn sendiri. Belle kemudian memberikan sebuah gantungan kunci yang pernah dilihat Earn di sebuah pusat perbelanjaan. Earn sangat senang menerima hadiah kecil itu dan mengucapkan terima kasih kepada Belle. Tak lama kemudian, Bunalin bersama beberapa anggota tim kompetisi lainnya menghampiri mereka. Bunalin berkata bahwa kali ini ia tidak marah karena Belle membolos sekolah demi memberikan dukungan kepada teman yang sedang bertanding. Namun ia mengingatkan agar lain kali Belle ikut naik mobil bersama rombongan daripada mengendarai motor di cuaca yang sangat panas. Sebelum pulang, Bunalin mengumumkan bahwa keesokan harinya ia akan mengadakan pesta di rumahnya dan mengundang seluruh anggota tim untuk hadir sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras mereka. Adegan pun beralih. Jen berlari dengan ceria menemui Nano sambil membawa beberapa bungkus makanan kucing. Nano tampak senang melihat kedatangan Jen. Saat mereka memberi makan kucing-kucing di kamar Nano, Nano meminta maaf atas sikapnya siang tadi. Jen hanya tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Ia sudah memahami sifat Nano yang sering berbicara tanpa berpikir panjang. Jen kemudian bertanya apakah Nano sudah menemukan cara untuk melunasi semua hutangnya. Tegar tentang Nano di media sosial semakin viral dan dikhawatirkan akan sampai ke telinga kepala sekolah. Nano akhirnya mengakui bahwa saran Jen memang yang terbaik. Ia memutuskan menjual barang-barang bermereknya untuk membayar hutangnya. Nano meminta saran Jen memilih barang mana yang harus dijual terlebih dahulu. Jen pun memilih sebuah tas berwarna merah muda yang menjadi salah satu koleksi favorit Nano. Scene pun berubah. Rangkaian perlombaan hari olahraga sekolah akhirnya selesai. Satu persatu pemenang diumumkan. Dalam kompetisi stand kelas, Jen berhasil meraih juara pertama. Ia membawa piala itu dengan wajah penuh kebahagiaan menuju tribun timnya. Sementara itu, Bunalin berdiri sendirian di rooftop sekolah. Air matanya perlahan jatuh sebelum akhirnya ia menyalakan sebatang rokok. Pikirannya kembali pada percakapannya dengan sang ibu di rumah sakit. Saat itu, Bunalin dengan bangga menceritakan bahwa murid-muridnya berhasil menjadi juara kompetisi bahasa Perancis, sehingga ibunya tidak perlu lagi mengkhawatirkan soal biaya rumah sakitnya. Namun ibunya berkata bahwa ada hal serius yang ingin disampaikan. Dengan suara lemas, sang ibu mengaku sudah lelah menjalani pengobatan dan telah meminta dokter untuk menghentikan seluruh perawatannya. Mendengar hal itu, Bunalin langsung menangis dan memeluk ibunya erat. Di tempat lain, Nano mulai menawarkan tas-tas bermereknya melalui media sosial. Seseorang menawarkan salah satu tas dengan harga yang jauh lebih rendah dan menyarankan agar Nano tidak terburu-buru menjualnya. Tapi Nano tetap menerima tawaran itu. Baginya menjual satu tas saja sudah cukup untuk melunasi beberapa hutang. Sementara itu, anggota tim kompetisi bahasa Prancis sedang bersiap menghadapi pesta yang akan diadakan di rumah Bunalin. Earn kemudian menelepon Jen dan mengundangnya datang. Jen menjawab bahwa ia akan hadir bersama Nano. Mendengar hal itu, Bunalin langsung memprotes Earn karena mengundang orang tanpa meminta izin kepada pemilik rumah terlebih dahulu. Earn pun merayu Bunalin agar mengizinkannya untuk mengundang beberapa teman ikut hadir. Bunalin hanya menghela napas sambil mengeluh bahwa Earn meminta izin setelah mengundang seseorang. Tak lama kemudian, Gue juga meminta izin untuk mengajak beberapa teman dari kelas lain. Sementara itu, Belle yang semenjak tadi meniup balon memperhatikan wajah Bunalin. Ia menyadari bahwa gurunya tampak sangat lelah dan menyimpan kesedihan meski tidak menunjukkan kepada siapapun. Pesta pun dimulai. Satu persatu tamu mulai berdatangan. Jen datang membawa beberapa cemilan, sementara Amy datang bersama Aion. Melihat keduanya datang bersama, semua orang langsung penasaran. Gue diam-diam memotret Amy dan Aion tanpa sepengetahuan mereka. Di sisi lain, Nano berada di sebuah klinik hewan, menemani seekor kucing yang mengalami patah tulang ringan. Setelah berbincang dengan dokter, Nano menerima pesan dari seseorang yang kembali menagih hutangnya. Di saat yang sama, dokter memberitahu bahwa penggalangan dana untuk pengobatan kucing tersebut sudah mencapai target sehingga Nano bisa menutupnya.
Nano pun berpamitan karena teman-temannya sudah menunggunya. Sementara itu, pesta di rumah Bunalin berlangsung meriah. Namun, Bunalin justru terlihat semakin tertekan. Ia memilih meninggalkan keramaian dan masuk ke kamarnya. Belle yang sejak tadi memperhatikannya segera menyusul. Ia berpamitan kepada Ern dengan alasan ingin ke kamar mandi. Ern hanya memandang kepergian Belle. Tak lama kemudian, Som datang membawa beberapa botol minuman beralkohol untuk memeriahkan pesta. Ern tampak tidak senang melihat kedatangan Som. Sementara itu, di rumah Shopee menerima pesan dari Goy. Goy mengirimkan foto Amy yang datang ke pesta bersama Aion. Melihat foto itu, hati Shopee terasa sesak. Ia hanya bisa terdiam sebelum keluar kamar untuk memeriksa keadaan ibunya. Sementara itu, Bunalin duduk sendirian di dalam kamar sambil menangis. Belle mengetuk pintu lalu masuk setelah mendapat izin. Belle bertanya apakah Bunalin baik-baik saja karena semua orang sedang berkumpul di bawah dan ramai. Bunalin hanya menjawab bahwa pesta memang seharusnya ramai, dan Belle berkata baginya pesta bisa dilakukan hanya dengan 2 orang. Belle kemudian meminta izin untuk mencoba minuman beralkohol. Bunalin menolak dan berkata bahwa Belle masih terlalu muda. Belle lalu bertanya kapan Bunalin pertama kali mencoba alkohol. Bunalin menjawab bahwa dirinya pertama kali meminumnya saat masih duduk di kelas 10 SMA. Belle tertawa dan menggoda Bunalin. Bunalin pandai menasihati orang padahal dulu juga pernah melakukannya. Suasana di antara mereka perlahan menjadi lebih hangat. Di luar rumah, Jen menunggu kedatangan Nano. Begitu Nano tiba, Jen langsung menyambutnya dengan gembira. Nano mengatakan bahwa ia sempat membeli sesuatu sebelum datang ke pesta. Meski begitu, ia masih merasa gugup bertemu banyak orang karena masalah hutangnya. Jen kembali menenangkan Nano dan mengajaknya masuk. Sesampainya di dalam, Som langsung menyambut mereka dengan 2 gelas minuman beralkohol. Setelah mencobanya, Jen langsung mengeluh karena itu adalah pengalaman pertamanya meminum alkohol. Meski begitu, mereka tetap menikmati suasana pesta bersama teman-teman lainnya. Di tengah pesta, Goy bertanya tentang hubungan Amy dan Aion. Sebelum Amy sempat menjawab, Aion memberanikan diri menyatakan perasaannya. Amy menolak, namun beberapa saat kemudian Amy justru mengungkapkan perasaannya sendiri kepada Aion. Semua orang langsung bersorak gembira. Di luar rumah, Shopee menyaksikan momen itu dari kejauhan. Air matanya jatuh. Kini ia merasa Amy benar-benar telah menjadi milik orang lain. Sementara itu, di dalam kamar, Belle kembali mencoba menghibur Bunalin. Belle berkata bahwa jika Bunalin memiliki masalah, ia selalu siap mendengarkannya. Namun Bunalin tetap mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah undangan pernikahan muncul di layar. Ternyata mantan kekasihnya semasa SMA akan segera menikah. Kesedihan Bunalin semakin bertambah. Dalam 1 hari, ia harus menghadapi kenyataan tentang kondisi ibunya sekaligus kabar pernikahan mantan orang yang pernah sangat ia cintai. Dengan suara pelan, Bunalin berkata bahwa hidup terasa sangat melelahkan. Belle lalu menjawab dengan gaya khasnya, mungkin karena kita belum mati. Jawaban itu membuat suasana sedikit mencair. Belle kemudian berkata bahwa meski tidak memahami sesuatu yang sedang Bunalin rasakan, ia akan selalu ada untuk menemaninya. Bunalin tersenyum sambil mengusap kepala Belle dan mengucapkan terima kasih. Ia kemudian melihat matanya yang sembab melalui kamera depan ponselnya. Namun tanpa diduga, Belle menekan tombol kamera dan mengambil foto mereka berdua. Belle tersenyum lalu berkata, Bunalin tetap cantik bahkan saat sedang menangis. Setelah itu, Belle mengeluarkan sebuah boneka berbentuk bunga dan memberikannya kepada Bunalin sebagai hadiah. Bunalin menerimanya dengan penuh rasa haru. Tanpa mereka sadari, Ern melihat semua kejadian itu dari kejauhan. Wajah Ern tampak sedih dan penuh kecemburuan sebelum akhirnya ia kembali ke bawah. Di saat yang sama, Goy diam-diam memanfaatkan kesempatan itu dan merekam interaksi Belle dan Bunalin. Rekaman itu menangkap momen ketika Belle mengungkapkan perasaannya kepada Bunalin. Episode 5 pun berakhir. Jangan lupa saksikan series aslinya di channel YouTube FRC Entertainment. Dan jangan lupa mendukung channel ini dengan memencet tombol subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.